Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah Masjid Al-Hikmah PN Karimun Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Risalatul Muawanah yang ditulis oleh Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita kemarin dari pertama pembahasan ini, maksudnya Al-Imam ini ingin menunjukkan kepada kita macam mana kita bisa menjadi hamba yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Jadi hal-hal yang sangat-sangat harus diperhatikan. Kemarin yang pertama yaitu masalah keyakinan. Keyakinan harus dimantapkan dulu. Setelah itu masuk hal kedua yang harus diperbaiki, yaitu memperbaiki niat. Niat harus bagus. Masya Allah, berapa banyak orang di dunia ini yang perbuatannya baik, amalnya baik, tapi niatnya tidak pas. Banyak. Gambarnya bagus, kelihatannya bagus, amalnya bagus, tapi ternyata niatnya tidak pas. Nah, ini jangan terjadi pada kita. Jadilah orang yang kalau beramal nampaknya ini memang bagus, tetapi hatinya, niatnya juga harus bagus. Yaitu jangan sampai ada riya, sum'ah, pokoknya harus mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu inti bab niat. Jadi bab pertama, yakin, kita harus mantapkan keyakinan. Yang kedua, niat. Kita harus berbuat apa saja, apalagi itu yang sifatnya ibadah, harus jadi orang yang ikhlas, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga keikhlasan itu, niat baik juga dibutuhkan untuk hal-hal yang tidak bernilai ibadah tetapi menunjang ibadah, itu juga harus diniatkan dengan baik. Semacam kemarin kita dah bahas makan, niatnya untuk supaya kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur supaya malam nanti bisa qiyamul lail. Itu kerja supaya bisa cari duit untuk naik haji, mencukupi anak dan istri. Niatkan yang bagus. Jangan hanya kerja cari duit, niatnya untuk mengumpulkan harta supaya jadi orang kaya. Itu salah niat. Salah niat. Itu yang sifatnya adat. Kalau yang sifatnya ibadah, kita harus menjadi manusia yang paling jauh dengan apa yang namanya riya. Itu harus. Kalau nak jadi, kita kan manusia nih, beragama nih, harus ada naik kelasnya. Jangan mulai dulu
sampai sekarang kelasnya masih TK terus. Kita kalau sekolah umum TK 0 kecil, 0 besar. Kemudian naik lagi SD, SD tamat SMP, SMP tamat SMA, ada naiknya. Itu untuk urusan dunia. Tapi kalau untuk urusan agama, tak ada niat nak naik kelas. Mestinya ada rapotnya. Nah, tetapi ini kan sifatnya sifat formalitas. Tetapi kalau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semestinya harus ada naik kelas. Dulu waktu kecil ibadahnya karena apa? Tambah tua, tambah tua, tambah tua, tambah tua. Masa sudah tua nak sedekah infak pun nak kena niat pamer juga. Nak infak pun masih ada udang di balik batu. Masa kapan mau naik kelas? Itu masih TK namanya. Umurnya sudah berapa? 50 tahun, 60 tahun. Tetapi masih kelas TK. Kenapa? Ibadahnya belum bisa ikhlas. Berapa banyak? Nah, tapi kalau untuk urusan dunia dah S2, S3, S4 kuliahnya. Nah, tapi urusan agama masih TK 0 kecil. Ibadah masih karena manusia. Ya, malu dengan manusia. Aduh, aku nak pakai jilbab tapi malulah. TK namanya itu. Nak ngaji malu, TK namanya. Tarkul ibadah li ghairillah, riya. Meninggalkan ibadah karena selain Allah namanya riya. Kita ni ibadah ni itu karena manusia apa karena Allah? Salat karena Allah. Allahu Akbar karena Allah. Terus tak pergi ngaji, tak pergi, nak dah tua nak belajar Al-Quran, malu saya. Itu karena siapa malunya? Karena manusia. TK namanya itu. Kita hidup nih harus karena Allah. Apa urusan manusia? Urusan malu, aku tak bisa baca sebelum mati, lidah ni harus lancar baca Quran. Jangan dah tua, malu aku dah tajul tua, dah beruban semua, nak baca Quran, belajar lagi, alamak. Sayang anak kecil-kecil. Itu namanya meninggalkan ibadah karena selain Allah Subhanahu wa taala. Itu juga riya namanya. Kenapa kok kita ibadah kok dihubung-hubungkan dengan karena manusia? Jangan, buang tuh jauh-jauh. Itu dulu waktu kecil, SD, SMP. Sekarang dah tua, harus sudah berubah. Buang yang namanya riya jauh-jauh. Sum'ah jauh-jauh buang. Tak usah gitu terus naik kelas. Nah, naik kelas. Itu intinya daripada bab ikhlas. Itu inti babnya. Sekarang kita naik lagi untuk pembahasan yang ketiga, yaitu tentang al-muraqabah. Muraqabah. Sebelum kita masuk kepada bab al-muraqabah, kita terlebih dahulu memberi hadiah Fatihah kepada guru-guru kita, khususnya Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani, Abu Yazid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani, semua masyayikh di pesantren, ustaz-ustaz, dan khusus kepada muallif kitab, pengarang kitab Risalatul Mu'awanah, Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Amaddanallahu bimadadihim wa qada alaina min barakatihim wa anwarihim fid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad, faslun wa 'alaika ya akhi bimuraqabatillahi ta'ala fi harakatika wa sakanatika wa lahadatika
wa tarafatika wa khataratika wa iradatika wa sairi halatik. Wahai saudaraku, wajib atasmu muraqabahnya Allah Subhanahu wa taala. Al-muraqabah. Muraqabah itu apa? Kalau dulu waktu saya di pesantren di Mekah, pesantren Abu Yasid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah taala, di sebelah pintu gerbang ini pintu gerbang besar. Masuk, di sebelahnya ini ada satu kamar, semacam ruangan. Itu disebut dengan ruang muraqabah. Apa ruang muraqabah ini? Jadi muraqabah itu bisa dua makna. Makna adat, makna secara syariat atau ilmu tasawuf. Kalau makna secara aslinya muraqabah secara bahasa itu ghurfah muraqabah itu maksudnya ruang jaga. Muraqabah ini gini. Ruang jaga ini, orang jaga itu maksudnya apa? Mantau terus, mantau gini. Orang jaga itu mantau, bukan dia bawa bantal dia tidur, kan tidak, itu bukan jaga namanya. Nah, jadi siskamling lah istilahnya. Siskamling itu bisa diartikan dengan ghurfah muraqabah. Jadi tempat orang ini memantau, ada maling tak, ada maling tak, ada maling tak, terus ini namanya muraqabah, memantau. Jadi, nah sekarang itu makna yang asli. Dan sekarang yang kita bahas al-muraqabah, tetapi ini muraqabatillah. Maksudnya apa? Seorang hamba itu harus ada di dalam hatinya ini muraqabatillah. Muraqabah. Apa maksudnya? Merasa Allah Subhanahu wa taala selalu memantau dia. Itu harus. Di mana dia pergi? Waktu dia di masjid, Allah mantau saya. Waktu dia ke pasar, Allah mantau saya. Waktu dia di jalan, Allah mantau saya. Waktu dia mau mobil, Allah mantau saya. Allah ngelihat saya, Allah dengar saya. Terus, waktu dia nak sign, Allah mantau saya. Waktu dia lagi ngitung-ngitung, Allah mantau saya. Itu namanya muraqabah. Ini 0 dia 5 ditambah 1. Ini Allah tahu nih. Tapi orang lupa, dia tidak muraqabah. Dikira tak ada yang tahu, pintu tutup semua. Dia lupa. Ada muraqabatillah. Allah nengok. Kau nak tambah 0 berapa di situ? Orang lain tak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tak tahu. Ini namanya muraqabah. Ya, ini namanya muraqabah. Di setiap hal. Bukan hanya pas sholat saja. Kita ni teruknya kita orang, kita pas sholat aja kita tak merasa muraqabah, apalagi pas main layang-layang. Aduh, main layang-layang, muraqabah nih, Allah nengok saya main layang-layang. Ada macam gitu? Ternyata malu saya sama Allah, masa satu hari layang-layang terus tak baca Quran, tak baca selawat. Ini namanya muraqabah. Orang ketika dia merasa dipantau sama Allah, cepat turunkan, langsung berhenti, pergi ke masjid, balik ke rumah, wudhu, baca Al-Quran. Ini namanya muraqabah. Tapi kalau itu tidak ada, maka orang akan, maksudnya rasa semangat untuk ibadah ini berkurang. Ini para aulia tuh macam gitu. Kita kan sedang nak belajar naik kelas nih. Kenapa gelar doktor dikejar-kejar? Heran. Kuliah harus S1, S2, S3 doktor. Kalau bisa profesor. Bukan main gigihnya untuk menempuh jenjang pendidikan yang gelarnya duniawi. Tapi kenapa kita nih tidak menempuh jenjang pendidikan rohani nih? Kita tempuh. Jadi dokter tetapi bukan mediinnya manusia, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah, para aulia muraqabah terus. Di mana dia pergi, di mana dia duduk, Allah mantau saya, tak pernah lepas. Kalau kita sholat Allahu Akbar, entah kemana perginya muraqabah. Hilang.
Itu masalahnya. Coba sekarang kita muraqabah ini kita praktekkan pertama ketika kita sholat saja dulu. Itu saja. Maka sholat itu akan otomatis terasa berbeda. Paham tak paham bacaannya, itu akan sudah rasanya beda. Tapi kalau sekedar absensi aja, Allahu Akbar, macam orang fingerprint aja masuk ke masjid, fingerprint, dah 5 kali fingerprint dah selesai. Gitu. Salat itu tak. Tapi di situ harus ada muraqabah. Makanya ada namanya makam ihsan. Ihsan. Nabi Muhammad SAW ditanya oleh seorang laki-laki pakai baju putih-putih, apakah ihsan itu? Yaitu orang itu malaikat Jibril, sengaja dia bertanya biar para sahabat tahu. Apa kata Rasulullah? Anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan kau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kau tak dapat melihatnya tapi Allah melihat. Macam gitu. Itu namanya ihsan. Bahasa tasawufnya itu bisa bersamaan artinya dengan nama muraqabah. Jadi selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ihsan. Jadi ketika sholat kita merasa dipantau sama Allah, berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu rasanya beda. Tapi kalau saya cuma Allahu Akbar, saya sholat di Masjid Al-Hikmah, gitu saja, rasanya apa? Karpet aja yang dirasakan. Karpet nih lama tak dicuci kayaknya nih. Nah kan, itu jadinya. Tuh. Kacau. Jadi kita ini sholat kita ini fokusnya masih ke dunia. Bukan ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya syaratnya kita praktekkan ini. Udah keyakinan kita dah baguskan, ikhlas sudah kita ikhlaskan, aku nih ibadah nih semua karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah nih mantau ibadah saya. Selesai. Itu baru naik. Tengok macam mana Al-Imam Sayyid Abdullah bin Al-Haddad menuntun kita macam mana, tengok. Karena mereka ini, beliau ini sudah wasil, al-wasil al-musil. Wasil itu orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-musil yang dia itu bisa menyampaikan orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Murid-murid ini kalau gurunya hanya seorang musil itu orang yang bisa menyampaikan. Jadi macam murid ini tangannya ditarik sama gurunya. Ayo ikut. Ditarik untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah sampai di ujung. Ayo aku bantu. Ini namanya musil. Mereka syekh yang sudah sampai kepada Allah juga bisa membantu murid-muridnya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau makanya nyari guru itu tak sembarangan. Kalau asal aja guru, sama-sama di bawah, muridnya di bawah, gurunya juga belum sampai. Gurunya entah macam mana tak tahulah. Gurunya berguru dengan Google lah, berguru dengan apalah, WhatsApp lah. Sama-sama di bawah. Macam mana nak naik ke atas? Kita sama-sama di bawah. Tak bisa. Gurunya nak ngangkat muridnya pun tak kuat, dia belum bisa. Tapi yang di atas dia sudah bisa membantu. Ini bahasa sufinya al-wasil al-musil. Dia sampai kepada Allah, dia bisa membantu. Itu fungsinya guru. Macam mana? Fungsinya guru seorang wali, seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas juga ditolong. Tapi murid ini juga harus usaha juga lah. Kalau minta gendong mana tahan. Kau manja juga, aku tarik sikit aja. Ini tak minta gendong pula. Ini murid tak betul nih. Sama-sama berjuang. Di guru ini membantu. Muraqabah. Ya, kita kembali kepada muraqabah. Ya akhi wa alayka ya akhi bi muraqabatillahi ta'ala fi harakatika wa sakanatika. Hendaklah wahai saudaraku, wajib bagimu muraqabah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala ketika fi harakatika wa sakanatika, di dalam pergerakanmu, juga di dalam diammu. Waktu kau bergerak kemana, itu Allah mantau aku.
Waktu aku duduk diam temenung, Allah juga lihat aku. Terus. Wala hadzatika wa tarafatika, kedipan matamu dan sebagainya, detik-detik waktumu, khatawat langkah-langkahmu, kehendakmu, dan semua keadaan, iradat. Kita nak apa ya? Ini belum beramal nih, belum beramal, baru nak mulai. Aku geram betul dengan budak tuh, awas dia. Baru nanti aku cegat dia di jalan. Ini baru iradah nih. Mestinya orang ketika berirodah ini, dia sudah merasa astagfirullah, malu aku, Allah tahu apa yang aku niatkan. Ini macam gini ilmunya para aulia, macam gitu. Dia sebelum dia berbuat, dia sudah malu dulu. Ada kehendak di dalam hati, dia nak melakukan satu hal buruk, dia sudah malu sama Allah. Ya Allah, Allah kan melihat apa yang ada di dalam. Sementara kita kadang-kadang bukan dah keluar nih perbuatan itu pun belum malu lagi. Sudah keluar, maksiat sudah dibikin, itu belum ada malu lagi. Kemana? Karena tidak ada muraqabah. Tapi kalau ada muraqabah itu bukan cuma yang nampak saja, sampai iradat di dalam niat orang. Sama-sama ngasih duit, niatnya nampak, Allah kan tahu. Astagfirullah, malu betul aku ngasih duit kok niat aku gini. Ganti sedikit, putar sedikit hati ini, salah nih niat. Kasihkan, niat dah betul. Ya Allah, dah betul niat, aku dah betulkannya. Gitu. Itu namanya kita selalu nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang-orang riya tidak ikhlas apa? Lupa sama Allah, tak punya malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tak punya malu. Itulah ilmunya para aulia. Kita sekarang bahasnya bukan untuk orang awam lagi, orang yang kita nih nak belajar bersama-sama, nak naik kelas, nak naik peringkat. Ini namanya thariqah. Thariqah itu bukan hanya sekedar zikir tok, tidak. Thariqah itu juga ada at-takhalli wa tahalli. At-takhalli itu membuang sifat-sifat yang jelek-jelek. Apa? Kita ni masing-masing tahu aku jeleknya apa, aku jeleknya apa. Ini harus dibuang, bukan dibawa sampai mati. Kalau dia aku memang gini sudah, kata dia, berarti tidak berubah dia. Atalah pokoknya aku kalau gini mau gini tak tahan aku memang gini sudah. Gini sudah katanya. Berarti Anda sampai mati tidak mau membuang sifat jelek yang ada pada dirimu. Itu mestinya dibuang. Sifat apa? Sifat takaburnya, sombongnya, sifat ini. Bisalah berubah. Bisa berubah. Itu namanya tantangan. Itu namanya tantangan. Sifat bakhil dipelihara mulai dulu sampai sekarang. Tahun 90. Kalau ngisi kotak 2.000 rupiah. Tahun 90 Pak. Sekarang 2020. Berapa tahun dah tuh? 30 tahun. Ngisi kotak apa? Tetap duit dia abu-abu warnanya. Astagfirullahaladzim. Itu namanya bakhil dipelihara. Kenapa? 30 tahun istiqomah kotak. Kadri apa nih istiqomah? Bukan istiqomah, bakhil. Istiqomah apa benda 2030 tahun Pak. Bayangkan, ingat tak kalau tahun 90 tu buka kotak masjid tu isi di berapa? 1000, 2000, 50. Itu isi. Sampai sekarang buka juga abu-abu juga masih. 30 tahun yang lalu. La Allah wala quwata. Buang. Sifat itu harus dibuang sebelum mati. Itu harus jadi orang yang dermawan. Ini namanya thariqah. Ini yang seperti ini nih, orang tidak akan mencapai derajat kewalian kalau dia masih punya sifat-sifat yang busuk seperti itu. Tak akan jadi. Tak akan. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu baik. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Hati yang baik-baik saja yang dipilih oleh Allah SWT. Yang busuk tak mau, yang suka riya tak mau, yang sombong tak mau, jauh sekali dari Allah SWT. Tak bisa. Karena Allah itu baik.
Allah itu bagus, dia akan menyukai yang bagus-bagus saja. Itu namanya qulubul arifin, hati-hatinya orang para aulia al-arifin billah. Itu macam itu, tak ada sifat jelek. Kalau ada sifat jelek berarti dia bukan wali. Wali itu siapa? Orang yang sudah bisa at-takhalli wa tahalli. Dia sudah bisa membuang sifat-sifat buruk yang ada pada dirinya. Sifat bakhil buang, cinta dunia buang, pemarah, pendendam, hasud, buang semuanya nih. Ini dia buang nih, takhalli, bersih. Baru diambil yang bagus-bagus. Dermawan masukkan, penyabar masukkan, tawakal masukkan, santun masukkan, tawaduk masukkan. Baru wali namanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat apa, Pak? Hati yang dilihatnya. Tapi kita sibuk ngurusin casing luar saja. Casing luar yang diurus. Apalagi alamak ibu-ibu, tiap hari berkaca entah berapa kali tak tahu, tapi tidak pernah mengaca hatinya, tak pernah. Baru nak keluar rumah, depan lemari kaca besar, tengok, oh cantik. Sebelah nak keluar rumah ada kaca lagi, tengok, dah bagus. Naik mobil spion ada, nengok lagi, la haula wala quwata illa billah, berkaca tak habis-habis. Turun dari mobil nak berkaca, tengok spion lagi. Spion rusak, Bu? Tak rusak, dikira spion terbalik. Tak, berkaca tak habis-habis. Oh ini sikit ni. Zahir. Habis waktu kita untuk ngurusin zahir. Batin dia tak diurus. Bahkan penampilan, dah cantik dah aku ni. Gini langsung. Sombongnya minta ampun, pamer baju, pamer tas. Tas dia di rumah, Masya Allah. Ada lemari khusus taruh tasnya. Tas grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Untuk kesombongan semuanya itu. Cinta dunia semua itu. Itu penyakit semuanya itu. Tapi tak ada niat untuk menghilangkan, mencantikkan hati, tidak ada. Yang penting zahirnya ini bagus. Makanya kata ulama terdahulu itu, ibu-ibu, bapak-bapak, mereka itu fokus mempercantik batin. Sementara kita zaman sekarang ini fokus mempercantik zahir. Alas kosmetik sampai bingung suaminya nak beli apa lagi, habis ini apa lagi, habis ini apa lagi, banyak kali. Tapi hati dia suka ngatain orang, tak qanaah, sikit-sikit merajuk. La haula wala quwata illa billah. Bakhil. Didik anak malas. Macam mana nih? Jadi kita fokus kita nih, kita kembali kepada kurun salafus saleh dulu. Mereka itu yang difokuskan macam mana hatiku ini, batinku ini bisa bagus sebelum zahir. Bukan berarti kita ini harus selekeh, tidaklah. Mau orang Islam selekeh betul, itu juga tak betul. Karena Rasulullah SAW itu seganteng-ganteng manusia, sebersih-bersih manusia, yaitu Nabi kita. Umatnya jangan selekeh. Cuma maksudnya jangan fokus ke zahir saja, batinnya diabaikan. Itu juga orang tertipu. Casingnya bukan main, tapi dalamnya ya ampun. Kenapa tidak sembuh? Karena tidak merasa sakit. Kenapa orang tidak mau berubah hatinya? Kenapa? Karena dia merasa aku dah baik, aku tak ada sakit. Macam mana dia nak sembuhkan? Sekarang contoh satu aja penyakit kita nak sembuhkan nih. Orang kalau ibarat orang penyakit kencing manis itu kan ada tingkatannya nih kan, sekian. Macam penyakit bakhil ini juga ada grade-nya 1, 2, 3 ada. Coba kita sekarang fokus ini dulu. Aku ni bakhil nih. Aku nak ngilangkan sifat nih. Coba lakukan. Kapan kita nak melakukan duit macam kok berat lawan. Nak melakukan 10.000 kok berat, taruh aja. Kurang ajar nafsu ni, tambah aja 5.000 sekali biar kau tahu. Kau kira 10.000 berat, aku tambah, kau bilang 10.000 banyak kan? Jangan banyak 10.000. Oh, engkau ni ngelawan Tokyo pula. Ganti, aku ganti 20.000. Padan muka kau.
Nafsu tuh memang harus dilawan. Jangan dituruti nafsu macam gitu. Nafsu memang harus dilawan. Kalau kita kan tidak. Kata sayang, ayalah. Sayang, ayalah. Gitu. Kita turutin sampai mati gitulah. Itu sebenarnya tuh harus dilawan tuh. Apa kata engkau? 10.000 sayang nafsu. Aku ganti 20.000. 10.000 baru tahu engkau. Nah. Jadi kita ini di dalam diri kita ini ada dialog. Ada dialog. Itu harus begitu mau berubah. Jangan aku ini mengikuti kata hati. Hati apa benda? Kata nafsu. Kan? Kata nafsu. Nak ini malas, nak ini malas, nak ini malas. Aduh kawan. Okey, kita balik lagi kepada muraqabah. Wastasir qurbaka min qurbahu minka. Dan rasakanlah kedekatan Allah Subhanahu wa taala denganmu. Rasakanlah kedekatan Allah Subhanahu wa taala denganmu. Kata Imam Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad. Allah ni dekat, tapi kita yang merasa jauh. Coba tiap hari kita, aku ni dekat betul dengan Allah, dekat. Allah ni dekat dengan saya ni. Aduh, macam tak bisa bergerak kita. Nak gini tak enak, nak gini tak enak, nak gini tak enak. Kalau itu yang lurus-lurus sajalah. Yang lurus-lurus saja. Jadi Allah itu harus kita selalu hadirkan di diri kita. Ini maksud Allah tuh dekat dengan Allah. Allah jauh di langit lagi. Halah, ini tambah kacau. Jauh. Wah, tambah santai aja nanti. Tapi Allah tuh dekat. Jangan merasa Allah tuh jauh. Walam annahu nadhirun ilaika wa muttali'un alaik. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Allah melihatmu. La yakhfa alaihi minka khafiyatun. Tidak ada yang samar darimu sesuatu yang samar. Allah tahu semua. Apa yang samar? Di dalam hati dia. Dia ngomong di dalam hati dengan perkataan-perkataan yang tak bagus. Orang lain tak ada dengar, tapi Allah tahu. Nah, yang ada yang orang tak dengar ini bukan Tuhan kita, tapi Allah tahu. Malu saya ni, kenapalah hati saya bilang gini, ya Allah, maaf ya Allah, hatiku ni sudah salah. Kok kenapa saya begini? Kalau dah begitu, ingat muraqabah gini, tak ada orang niatnya jelek tu, tak ada. Mesti ikhlas. Nak nyumbang, sumbang. Malu pula aku niatnya tak karena Allah, campur-campurnya taklah, tak jadi. Betulkan niatnya. Itu namanya muraqabah. Macam gini kalau tak dituntun tak susah. Tak ada yang ingatkan. Disitulah fungsinya seorang syekh atau guru atau mursyid. Jadi dia mengingatkan muridnya. Orang kalau tak dikasih tahu, mana dia tahu. Kalau kadang-kadang dah tahu tak diingatkan, dia tak ingat, dia lupa. Kemudian la yakhfa alaihi minka khafiyah wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wa la fis samaa wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Tidak ada yang lepas, tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhanmu. Walaupun itu sesuatu misqal dzarrah, seberat zarrah, sangat ringan sekali. Di bumi dan di langit seperti apa, semuanya Allah tahu. Tak ada yang Allah tak tahu. Wa in tajar bil qawli fa inna ya'lamu sirra wa akhfa. Dan kalau engkau menguatkan perkataanmu, maka sesungguhnya Allah itu mengetahui yang tidak, yang sirri, yang tidak dikeluarkan, wa akhfa, dan tersembunyi. Kau nak ngomong apa silakan, tetapi Allah tahu hatimu bilang apa. Kau nak bilang apa silakanlah, kau nak bilang apa. Orang di depan orang kamu bilang apa silakan, tetapi Allah tahu hakikatnya di hatimu kau bilang apa. Ini namanya muraqabah. Kalau dah gitu orang ni malu. Selalu muraqabah, Allah dekat, Allah tahu, Allah melihat, Allah mantau terus. Inilah yang menyebabkan
orang-orang menjadi selalu taat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'aka aynama kunta bil ilmi wal ihatati wal iqtidar wa yadulluka mal hidayati wal i'ana wal hifzi in kunta minal abrar fastahi min maulaka haqqal haya wajtahid alla yaraka haitsu nahak wala yaftaqiduka haitsu amarak wa'budhu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bersamamu di mana saja kamu berada. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bersamamu di mana saja kamu berada. Itu yang kita sering lupa. Itu yang sering kita lupa. Nah, kalau itu kita bisa sematkan terus, insya Allah kita mudah-mudahan bisa dan menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil ilmi wal ihatati wal iqtidar, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui dengan ilmunya, ya, dengan kekuasaannya. Allah menunjukkan kepadamu dengan hidayahnya, dan Allah memberi pertolonganmu, menjaga kamu. In kunta minal abrar, kalau kamu termasuk golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang abrar, yang baik. Malulah kepada Tuhanmu dengan sebenar-benar malu. Wajtahid alla yaraka haitsu nahak, dan berusahalah jangan sampai Allah melihatmu kamu melakukan suatu hal yang Dia melarangmu. Dan janganlah wala yahtaqidu haitsu amarak, dan janganlah sampai Allah ini melihat mana nih disuruh sholat kok enggak sholat ini. Jangan sampai yang disuruh malah kok Allah melihat kita tidak ada di situ. Sembahlah Allah wa'bud ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seolah-olah kau melihatnya. Kita ini kadang-kadang lebih takut dengan bupati, lebih takut dengan gubernur, lebih taat kepada Pak Camat daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nampak di depan kita, Allah ini tak nampak. Tapi apa kata atasan? Siap, tapi tak sholat. Allah sudah. Kalau atasan ini bilang siap pak, siap pak, siap pak, zuhur tak sholat, asar. Macam mana kau bisa bilang siap kepada atasan, kau tidak bisa bilang siap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Emang yang ngatur hidupmu itu bosmu apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi begitulah. Nanti kita lanjutkan lagi tentang muraqabah di pertemuan yang akan datang. Illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kau tidak melihat Allah, maka sungguhnya Allah melihatmu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.